Hari ini Selasa 30 Juni 2026 merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Usai pemulangan jemaah haji, petugas haji daerah, kerja atau Daker Bandara dan Daker Madinah juga akan dipulangkan pada tanggal 1 dan 2 Juli. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan proses pemulangan ini, sudah bergabung Lukman Rozak, jurnalis Transmedia yang juga merupakan petugas haji 2026. Assalamualaikum Mas Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat selalu Mas Siang, Lukman di sana dan Mas Lukman, alhamdulillah sehat selalu. alhamdulillah sehat selalu Ya, ya. Mas Lukman hingga saat ini apakah proses pemulangan jemaah haji masih berlangsung dan bagaimana sekarang kondisi di sana? Mas Lukman silakan dengan laporan Anda. baik, terima kasih. Baik, bisa kami laporkan hingga saat ini, alhamdulillah setelah sekian lama ya, kurang lebih 2 bulan, prosesi atau operasional haji 2026 hari ini insya Allah nanti akan berakhir. Dan fase kepulangan jamaah haji Indonesia dari Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz insya Allah hari ini juga akan berakhir. Dan hingga siang ini pukul 13 ya, 13 00 waktu Indonesia, waktu Arab Saudi itu sudah ada 523 kloter yang telah diterbangkan dan berproses terbang ke Indonesia. Artinya hingga siang ini itu masih ada kurang lebih 4 kloter lagi dari 227 kloter total itu yang masih tersisa. Jadi dari 227 kloter jamaah haji Indonesia yang masih tersisa saat ini ada kurang lebih 4 kloter lagi, dan kloter terakhir insya Allah nanti adalah kloter dari UPG Ujung Pandang, kloter 43 ya. Jadi insya Allah seluruh jamaah haji Indonesia hari ini akan bertolak ke Indonesia dan secara resmi atau secara otomatis operasional haji 2026 resmi berakhir. Dan suasana haru, bahagia sekaligus sedih itu sangat terasa sekali oleh para jamaah haji Indonesia yang akan meninggalkan tanah suci. Mereka nampak terharu, nampak bahagia, bercampur sedih karena mereka harus meninggalkan kota kelahiran Nabi dan kota suci Makkah. Mereka menyatakan bahwa ibadah tahun ini merupakan ibadah yang operasionalnya sangat baik karena prosesi atau pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini dinilai sangat baik. Para petugas haji bekerja dengan totalitas, dengan humanis, dan jamaah haji juga terlayani dengan baik. Mereka mengapresiasi kinerja para petugas haji yang selama ini memang telah berjibaku membantu melayani tamu-tamu Allah terutama dari jamaah haji asal Indonesia. Baik. Dan bisa kami laporkan kepulangan haji ini akan terus berlangsung, termasuk nanti jamaah petugas haji, yakni petugas haji dari Daker Bandara dan Daker Madinah. Sebelumnya petugas haji dari Daker Mekah sudah pulang lebih awal karena memang pendorongan jamaah haji dari Mekah sudah selesai, dan kini difokuskan kepulangannya dari kota Madinah dan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Siap. Siap, Mas Lukman Rozak. Kloter Ujung Pandang menjadi kloter terakhir yang akan bertolak ke tanah air dari Madinah pada hari ini, dan kami harap yang terbaik untuk para kloter dan para haji ini sampai di Ujung Pandang dengan selamat semuanya. Mas Lukman Rozak, Anda sebagai petugas haji tahun ini datang lebih dahulu untuk menyambut para tamu Allah dan pulang paling terakhir mengantarkan para tamu Allah dan menyelesaikan seluruh kewajiban Anda sebagai petugas haji. Namun yang cukup menarik, tidak hanya sebagai petugas haji, Mas Lukman juga melaporkan setiap agenda kegiatan haji yang terjadi di sana sebagai seorang jurnalis Transmedia. Sebagai Anda bekerja menjadi seorang jurnalis dan juga sebagai pendamping haji, petugas haji, apa pengalaman paling berkesan ketika berada di sana, Mas Lukman?
Baik, benar sekali ya. Mhm, Kita para petugas haji, terutama mhm, Daker Bandara dan Daker Madinah, mhm, itu memang datang lebih awal ya, satu mhm, minggu lebih awal dari kedatangan para jamaah haji mhm, Indonesia. Ini untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan para mhm, jamaah haji. Dan kepulangan juga demikian, jadi setelah kita baru bisa pulang, setelah kita memastikan mhm, semua jamaah haji itu bisa terkawal dengan baik pulang ke tanah air. Nah, mhm, itu kita baru bisa pulang insya Allah nanti tanggal 2 dan tanggal 1 dan tanggal 2 kita akan bertolak ke tanah air. Dan yang paling berkesan ketika saya berada di tanah suci melayani tamu Allah dan menyampaikan mhm, kabar informasi haji dari tanah suci adalah ketika saya melakukan reportase di Arafah. Di mhm, sana saya sangat mohon maaf, saya sangat terharu, bercampur bahagia karena mhm, bisa melayani tamu Allah mhm, sambil menginformasikan kabar eh, operasional atau kabar aktivitas jamaah haji dari tanah suci. Hal ini tentunya akan memberikan semangat, memberikan informasi yang baik bagi para keluarga di tanah air. Dan suasana memang di Arafah saat itu memang sangat terasa ini ya, sangat terasa haru. mhm, Jamaah haji Indonesia semuanya tumpah ruah di situ, memanjatkan doa, melangitkan doa, berlinang air mata, tidak ada sekat, tidak ada batas usia, tidak ada batas status sosial, semuanya sama, memakai kain ikhram, kain putih, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengalaman paling mengesankan bagi saya, paling mengharukan mhm, karena memang proses proses haji puncaknya adalah di Arafah, Al-Hajju Arafah. Ini adalah puncak di mana jamaah haji itu lagi dekat-dekatnya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka panjatkan, apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Dan ada satu lagi pengalaman ketika saya membantu para jamaah karena sebenarnya tugas kita itu adalah melakukan liputan ya, mhm, melakukan liputan baik itu di bandara, baik itu mhm, di Arafah, di Armusna, di Mina, di Jamar dan sebagainya. Tapi yang paling berkesan adalah ketika kita melihat jamaah haji yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan pendampingan, pengawalan, seperti jamaah haji yang kesasar, jamaah haji yang mohon maaf disorientasi, demensia, jamaah haji yang kelelahan, jamaah haji yang kehausan dan sebagainya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang sangat-sangat menjadikan kita adalah kita ini adalah sama di mata Allah. Jadi itulah pengalaman yang selama ini saya rasakan bahwa menolong atau melayani tamu Allah adalah tugas utama kita. Sebenarnya melakukan peliputan itu adalah tugas sampingan saja. Sebenarnya adalah melayani tamu Allah, mengawal, membimbing, mengadvokasi, membantu, itu adalah tugas kita. Jadi hal yang paling berkesan adalah membantu para jamaah haji melaksanakan ibadah agar mereka bisa melakukan ibadah dengan nyaman, aman dan aman, terutama saat ini memang kondisi cuaca di tanah suci memang begitu sangat terik ya, banyak banyak jamaah haji yang mohon maaf hingga hari ini jamaah haji yang meninggal dunia itu sudah mencapai 365 jamaah. mhm, Meskipun ini turun dari tahun lalu, namun eh, jumlah ini sebenarnya tidak ingin kita tidak tidak ingin terus bertambah. Jadi kita ingin Kementerian Haji dan Umroh ini ingin angka mortalitas itu berkurang. mhm, Berkurang agar jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar di tanah suci dan bisa pulang tanpa membawa rasa sakit, tanpa sakit dengan haji, status haji yang mabrur. Jadi total mortalitas atau angka kematian haji saat ini itu sudah mencapai 365 jamaah haji yang meninggal dunia. Hal ini turun ya dari tahun sebelumnya yakni 450 jamaah dan tentunya ini adalah merupakan eh, kinerja terbaik kita karena kita sudah melakukan hal terbaik, melakukan pendampingan, memberikan pelayanan kesehatan
memberikan informasi kepada para jamaah haji agar senantiasa waspada, melakukan informasi, mengedukasi para jamaah haji bahwa di tanah suci ini memang kondisinya seperti ini. Jadi kita ingin para jamaah haji tidak kelelahan, tidak sakit, tidak tumbang, dan insya Allah nanti pulang dengan keadaan sehat juga dengan membuat status jamaah haji yang diterima mabrur dan mabrour. Seperti itu yang bisa kami sampaikan dari tanah Baik, suci. Mas Lukman Rozak, doa teriring untuk para jemaah haji dan juga jemaah haji yang meninggal dunia di tanah suci, lebih hampir 400 orang tersebut. Mudah-mudahan tetap dengan 365 orang. 365 orang tersebut, mudahan juga 60. mabrur, dan juga doa terbaik juga, mudahan insya Allah ada keberkahan yang melimpah, yang berlipat bagi Mas Lukman, rekan-rekan para jurnalis dan juga para petugas haji yang bertugas di tahun 2026 ini dengan segala macam upaya dan juga dedikasinya terkait dengan bagaimana melancarkan ibadah haji tahun 2026 ini. Lusa, Mas Lukman akan bertolak kembali ke tanah air bertemu dengan keluarga. Doa yang terbaik juga untuk Mas Lukman, sehat di perjalanan, sehat sehingga bertemu dengan keluarga di kampung halaman, dan tetap semangat. Dan karena setelah ini kita akan terus meminta keterangan dari Mas Lukman terkait dengan bagaimana tugas Mas Lukman sebagai jurnalis nanti di wilayah Jawa Timur. Terima kasih Mas Lukman sekali lagi. Tetap sehat selalu di sana, lancar untuk pulang kembali ke tanah air besok lusa. Mas Lukman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.